bidangnya. Jadi paten-paten mereka sudah mengarah ke sana dan sudah menuju ke ranah bioteknologi juga untuk yang farmasinya, gitu Bapak Ibu. Jadi semakin maju inovasi-inovasi di Indonesia. Baik, sebenarnya apa sih eh, tujuan dari materi paten drafting kali ini, terutama untuk yang mengarah komersial ini, yaitu saya ingin memberikan gambaran umum mengenai cara menyusun permohonan paten dengan perlindungan yang cukup kuat dan kompetitif terhadap suatu invensi di bidang teknologi, khususnya di bidang farmasi gitu. Karena dengan perlindungan yang cukup kuat dan kompetitif ini, ketika dikomersialisasi itu akan sulit bagi kompetitor untuk menjiplak atau meniru. Jadi permohonan patennya itu kuat perlindungannya gitu Bapak Ibu, nggak mudah ditiru orang lain. Kemudian ketika Bapak Ibu menarik investor itu juga investornya cukup tertarik karena oh teknologinya ternyata cukup luas, cukup kuat gitu dan cukup melindungi produk yang nantinya akan dikomersialisasi seperti itu. Nah, memang Bapak Ibu, dalam suatu permohonan paten itu, dalam satu permohonan itu, suatu klaim kalau kita bukan inovator, bukan originatornya, bukan penemu pertama kalinya, itu eh, nggak bisa pelindungannya satu paten itu cukup luas gitu. Tapi memang harus punya beberapa paten yang melindungi dari sisi produknya misalnya, terus kemudian paten lain melindungi prosesnya. Produk pun terdiri dari berbagai macam. Nanti saya berikan beberapa contoh gitu ya, Bu ya. Eh, jadi memang nggak bisa permohonan paten satu itu klaimnya jumbo gitu. Memang nggak bisa terlalu spesifik, tapi juga nggak bisa terlalu jumbo gitu. Trikinya di situ, Bapak Ibu, untuk ke ranah komersial untuk suatu invensi yang sifatnya inovator, yang sifatnya inovasi gitu. Tapi kalau orinya Bapak Ibu menemukan yang pertama kali, nah mungkin itu bisa luas gitu. Demikian juga inovator yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang pertama itu masih bisa agak luas Bapak Ibu. Nah, tapi nanti inovator yang kedua dia akan lebih sempit, inovator yang ketiga dia akan mencari celah-celah sempit di antara klaim-klaim itu gitu. Nah, trikinya di situ Bapak Ibu ketika nanti mengarah ke komersial. Nah, yang perlu diperhatikan adalah klaim, karena klaim ini menyangkut perlindungan hukum dari invensi Bapak Ibu gitu. Jadi ruang lingkupnya, lebar sempitnya, ruang lingkup perlindungan itu ada di dalam klaim. Sedangkan deskripsi itu berisi informasi teknis. Bagaimana kalau klaim kan informasi hukum ya. Kalau deskripsi adalah informasi teknis bagaimana secara teknis klaim itu dilakukan gitu, diwujudkan dalam suatu produk atau proses yang diajukan permohonan patennya gitu. Nah, kadang-kadang nih Bapak Ibu, memang sih setiap invensi yang dikerjakan oleh setiap inventor itu sangat berharga. Hanya inventor lah yang tahu gimana sih itu sebenarnya invensi Bapak Ibu itu isinya gitu. Nah, tapi ketika penyusunan klaim, kalau misalnya ingin apakah klaim saya ini cukup maksimal ya, itu ada kalanya kadang-kadang meminta bantuan profesional atau orang yang sudah sering menyusun dokumen paten gitu atau konsultan KI misalnya atau pakar paten lainnya gitu untuk menyusun klaim yang maksimal perlindungannya dari Bapak Ibu. Tapi itu kalau sudah dilakukan benar-benar komprehensif deskripsinya agar Bapak Ibu nggak rugi gitu. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya untuk menyusun spesifikasi paten untuk tujuan komersial? Pertama-tama kebanyakan nih paten-paten dari universitas yang masuk itu banyak sekali ditujukan hanya semata-mata untuk riset akademik.
Nah, tapi ketika kita hubungkan atau dikaitkan dengan kebutuhan industri, kadang kurang nyambung, Bapak Ibu, gitu. Jadi, apa sebenarnya yang dibutuhkan industri itu tidak tersedia di paten-patennya universitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan industri. Nah, jadi melibatkan langsung nih perusahaan-perusahaan farmasi dari awal riset itu untuk memastikan invensi itu punya nilai komersial. Jadi apa yang bisa diproduksi secara komersial dan apa sebenarnya kebutuhan dari industri itu ada titik temunya. Begitu Bapak Ibu. Hal ini dilakukan juga di dunia internasional, misalnya di Amerika, di Eropa itu, di Cina itu awalnya dari universitas penelitian-penelitian paten-paten perusahaan besar yang ada. Jadi misalnya obat apa ya, remdesivir itu awalnya dari Emory University gitu penelitian. Kemudian ya, banyak paten-paten lain yang berawal dari universitas begitu Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau nggak match gitu. Kadang-kadang prototipnya mungkin masih belum bisa untuk berkolaborasi dengan industri, tapi arahnya nanti ketika sampai ke produk jadinya itu benar-benar sesuai nih dengan kebutuhan industri gitu. Misalnya mengenai bahan baku, atau kadang bahan premis atau kemasan mungkin yang inovatif dan sebenarnya nih industri butuh banget loh gitu. Misalnya premix yang bisa eh, apa ya menstabilkan kristal gitu. Dan kan banyak bahan baku yang terpaksa industri itu harus pakai bentuk amorf sehingga tidak stabil. Namun mereka butuh nih premix, misalnya bahan eksipien campuran yang bisa menstabilkan bahan amorf itu misalnya. Nah, kebutuhannya di situ. Nah, berarti riset Bapak Ibu arahnya ke situ misalnya. Jadi sangat perlu saya rasa kolaborasi dengan industri dengan melibatkan perusahaan-perusahaan farmasi dari awal riset untuk memastikan invensi itu memiliki nilai komersial ke depannya. Nah, kemudian fokus pada aplikasi nyata. Jadi pastikan invensi itu dapat diterapkan secara luas dan tidak hanya sekedar riset akademik. Ya ini mirip-mirip penjelasannya seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa paten yang luas tapi spesifik. Menghindari batasan yang terlalu ketat agar bisa mencakup berbagai modifikasi. Misalnya nih tadi premixnya itu yang cocok adalah golongan kombinasi antara golongan selulosa dan poliol misalnya. Nah, eh, awalnya sih ketemunya mungkin dari dari senyawa hidroksipropil metil selulose plus manitol gitu misalnya. Nah, tapi ada baiknya Ibu memperluas nih, Bapak Ibu memperluas golongan dari senyawa yang cocok tersebut. Apakah semua selulose cocok nih dengan poliol, dengan apa manitol. Kemudian manitolnya diperluas lagi, apakah bisa dengan sorbitol. Jadi nanti yang diambil adalah golongannya gitu. Premix yang terdiri dari kombinasi golongan selulose dan poliol dalam eh, rasio perbandingan sekian sampai sekian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, jangan memperketat batasan-batasan klaim dengan menyebutkan yang sangat spesifik gitu. Itu biasanya secara komersial kurang diminati seperti itu. Jadi ada baiknya ketika riset, kita coba nih golongan selulus yang lain. Apakah dia cocoknya itu dengan selulus yang hidrofilik atau hidrofobik? Nah, eh, perannya di situ risetnya dari universitas ini gitu untuk menciptakan bahan baku misalnya atau bahan eksipien kombinasi yang dibutuhkan oleh industri misalnya. Demikian juga dengan ekstrak. Banyak juga sekarang apa itu suplemen-suplemen ekstrak yang harganya cukup mahal nih, terutama untuk stroke, untuk itu dari Cina Bapak Ibu. Kombinasi-kombinasi tertentu, herbal tertentu di Cina itu banyak diimpor oleh industri farmasi Indonesia yang menggunakan
Misalnya berapa bahan kombinasi yang memang efektif untuk penanganan stroke gitu ya Bapak Ibu. Itu harganya bisa sampai 2 sampai 4 juta satu suplemennya. Nah, itu eh, klaim patennya pun sangat luas gitu. Kombinasi dari ini dicoba lagi dengan golongan ini gitu. Nah, sehingga produk yang dilindungi dengan paten itu cukup kuat. Industri kita tadinya mau niru, nggak bisa karena klaimnya terlalu luas gitu. Jadi terpaksa harus mengganti salah satu bahan aktifnya dan sementara bahan aktifnya itu belum teruji keamanannya. Jadi kalau uji BE lagi kan mahal banget gitu. Jadi disitulah mungkin universitas berperan gitu, mencari paten-paten lain, kemudian mencari celahnya, lalu mengembangkan dan menguji sampai berhasil gitu. Misalnya sampai BE kayak gitu. Itu lebih dibutuhkan oleh industri saat ini. Kemudian ada tips-tips nih Bapak Ibu, menyusun spesifikasi paten untuk tujuan komersial. Nah, pastikan klaim utama itu cukup luas, tapi tetap dilindungi dengan klaim turunan gitu. Gunanya apa sih klaim turunan ini? Klaim utama kan cukup luas. Tentunya Bapak Ibu eh, ada sebenarnya ada beberapa trik ini membuat klaim utama. Apakah dibuat seluas mungkin walaupun kita yakin nih itu nggak baru misalnya. Tapi kita punya cadangan beberapa klaim turunan. Ketika misalnya eh, apa namanya tujuan tujuan dari klaim utama yang cukup luas itu misalnya untuk menakut-nakuti kompetitor dulu nih kan belum belum granted ketika kompetitor mencari waduh klaimnya luas banget nih nggak bisa kita tiru gitu. Nah, fungsinya itu misalnya. Nah, tapi nanti ketika pemeriksaan, ketika ditemukan dokumen-dokumen pembanding, nah itu akan disringkage lagi menjadi misalnya klaim turunannya naik sehingga kebaruan klaim satu mandiri tadi menjadi agak spesifik tapi sudah memenuhi kebaruan gitu. Tapi jangan terlalu spesifik juga gitu. Nantinya kalau terlalu spesifik pelindungannya kecil, nggak komersial gitu. Nah, yang tadi hindari batasan yang terlalu sempit agar tidak mudah dielakkan oleh kompetitor. Jadi, kalau batasannya terlalu sempit, kompetitor gampang sekali niru. Misalnya, klaimnya itu proses apa namanya komposisi. Komposisi terdiri dari bahan A, B, C disebutkan secara spesifik dengan jumlah spesifik. Kompetitor enak banget niru. Oh, ini jumlahnya 7%, padahal 8% masih memenuhi syarat, masih hasilnya masih bagus. Kompetitor bisa bikin. Nah, itu biasanya industri nggak mau kayak gitu. Kalau apa namanya kerjasama atau lisensi dengan spesifikasi pelindungan yang terlalu sempit. Nah, kemudian pastikan klaim sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Jadi, di dalam spesifikasi itu apa namanya bagian lengkap deskripsi klaim abstrak, terutama deskripsi ya. Di dalam deskripsi itu kan mengungkapkan berbagai macam keterangan, variasi contoh formula, variasi hasil pengujian. Nah, klaimnya harus sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Jangan misalnya contohnya ABC, klaimnya ABC sampai D. D-nya nggak ada diungkapkan di deskripsi kayak gitu. Itu juga dialami oleh pengajuan paten beberapa universitas. Kemudian hindari kesalahan umum seperti deskripsi yang tidak cukup jelas. Jadi memang deskripsi itu harus dibuat sejelas mungkin, serinci mungkin, walaupun mungkin ada beberapa yang menyembunyikan know-how, tapi cukup mewakili gitu sehingga ketika diperiksa itu tidak dipertanyakan gitu. Kemudian menggunakan strategi paten seperti perusahaan farmasi besar untuk keunggulan komersial. Saya coba nanti tampilkan gimana sih
paten-patennya perusahaan farmasi besar untuk melindungi produk itu, Bapak. Nah, tips menyusun, oh ya ini lanjutannya. Jadi kita harus mempertimbangkan regulasi dan kebutuhan pasar, memastikan formulasi sesuai dengan standar industri dan kebutuhan pasar farmasi gitu. Misalnya yang lagi rame beberapa waktu yang lalu sirup-sirup yang tidak atau yang kandungan EGD-EG-nya tidak di luar persyaratan. Nah, itu pada heboh tuh gimana caranya ya bikin sediaan yang EGD-EG-nya sesuai dengan persyaratan dan apa namanya komposisi sirupnya itu tetap stabil gitu. Biasanya kalau digoyang komponen-komponen yang menyebabkan EGD-EG naik itu sirupnya akan mudah berkaramel, kemudian sirupnya mudah mudah mengendap, mudah jenuh. Nah, itu agak susah nih waktu itu kebutuhan itu terpenuhi gitu. Sehingga di situ mungkin kebutuhan industri pada momen itu gitu. Kemudian sertakan data eksperimental yang kuat, data yang jelas dan valid yang meningkatkan nilai paten dan memudahkan lisensi ke industri. Jadi data-data percobaan modifikasinya, misalnya variasi-variasinya, variasi bahan, variasi jumlah, variasi proses, misalnya parameter proses itu harus dijelaskan di dalam deskripsi supaya eh, klaimnya itu karena klaim itu sangat bergantung pada data yang disajikan di deskripsi. Kalau datanya lengkap, klaimnya itu bisa diamandemen agak luas gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang tadi bisa melibatkan tim hukum atau pakar paten untuk memastikan pelindungan hukum yang maksimal. Eh, ya seringnya klaim-klaim paten universitas ini nggak punya klaim turunan Bapak Ibu. Jadi klaimnya cuma satu spesifik banget. Nah itu menjadikan nilai nilai value dari eh, invensi tersebut kurang diminati gitu. Atau contoh-contoh perwujudannya cuma satu gitu. Nah kadang contoh satu itu cukup mewakili, tapi untuk menuliskan klaim dengan ruang lingkup yang luas itu sangat tidak cukup kalau contohnya hanya satu gitu Bapak Ibu. Nah, ada baiknya nih sebelum riset dimulai itu Bapak Ibu melakukan studi dulu nih ke paten-paten yang sudah ada tuh seperti apa, kelemahan-kelemahannya seperti apa, kemudian trennya seperti apa, lalu mempelajari area-area bisnis yang sesuai untuk di bidang itu atau untuk temuan itu, untuk invensi itu seperti apa historinya. Kemudian memprediksi nih, kira-kira 10 tahun ke depan ini gimana ya arahnya gitu. Ada perusahaan yang tim tim tanknya itu cukup cukup bagus. Jadi dia bisa melihat arahnya 10 tahun ke depan itu trennya akan seperti apa gitu. Misalnya dari segi kemasan. Oh, dalam 10 tahun ke depan tren kemasan yang tidak butuh pengawet itu sangat dibutuhkan karena ternyata efek samping pengawet itu sangat berbahaya misalnya sehingga dia membuat kemasan dengan fitur-fitur eh, yang yang sederhana tapi bisa digunakan tanpa pengawet tapi bisa digunakan multi use misalnya. Nah, akhirnya di 10 tahun berikutnya nih ceritanya, setelah paten itu dibuat, perusahaan-perusahaan lain tuh baru kepikir, oh iya ya, sekarang trennya itu yang dibutuhkan seperti ini. Nah, paten orang yang tadi, perusahaan yang awal tadi itu masih berlaku tuh 20 tahun, dia masih punya perlindungan 10 tahun lagi. Jadi
perusahaan lain yang baru kepikir dia terpaksa harus nungguin paten yang awalnya tadi habis gitu. Sementara orang yang dengan paten di awal tadi dia tetap mengembangkan terus. Jadi kemasan-kemasan tadi dipakai untuk dia patenkan lagi untuk produk-produk eh, dengan spesifikasi tertentu punya dia. Jadi tetap melindungi produk-produk yang dia produksi gitu. Kalau perusahaan-perusahaan farmasi besar ke sana arahnya. Jadi memang kita harus kawal benar-benar invensi itu dari awal dan penelusuran itu mutlak. Karena dia dengan penelusuran dokumen paten, literatur jurnal itu akan menentukan seberapa kita bisa ngeklaim, seberapa kita bisa eh, menghindari paten-paten yang masih aktif gitu. Jadi dalam studi dokumen paten sebelumnya ini kita juga harus cek apakah paten kita ini udah dibuat orang lain ya, apakah statusnya masih aktif ya. Kalau masih aktif sampai kapan? Nah, apa sih yang diklaim? Apakah invensi kita melanggar dari paten-paten yang sudah ada tersebut? Gitu. Jadi memang kita harus mencari historinya dulu, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi menentukan dulu nih pertama mungkin ya teknologi yang memiliki potensi besar yang bisa dilindungi baik berupa metode atau proses atau produk bisa berupa sistem atau kit misalnya secara keseluruhan kemudian memikirkan serangkaian atau set permohonan paten yang akan nanti melindungi gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada set rangkaian serisnya paten-paten yang akan diluncurkan tahun sekian, tahun depan ini, tahun berikutnya ini, gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum sebelum atau pada saat paten itu diajukan, semua teknologi sebelumnya yang sudah ada diperiksa untuk menentukan kebaruan dan keterlibatan langkah inventif yang diajukan. Gitu. Jadi nggak sampai misalnya ternyata sudah masuk, ternyata nggak baru gitu. Ada sih orang yang sudah riset dan mau melakukan uji BE, tapi ternyata invensinya itu di tahun 60-an sudah ada gitu. Dan dia baik dari variasi bahan dan jumlahnya sama persis dengan literatur-literatur tahun 60-an itu. Akhirnya ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sudah akhirnya ya terpaksa kami tolak atau dia harus mengembangkan lagi dari awal. Nah, risetnya tadi kan sia-sia, apalagi kalau sudah terlanjur uji BE gitu misalnya yang menelan biaya miliaran atau sudah terlanjur membeli bahan baku ternyata bahan bakunya sudah masih aktif patennya sehingga tidak bisa dipakai sampai kadaluarsa padahal bahan bakunya itu mahal banget. Nah, banyak kejadian-kejadian yang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membuat dan mengembangkan strategi klaim untuk mendapat perlindungan yang optimal tanpa melanggar paten lainnya. Jadi memang harus penelusuran. Nah, berikut spesifikasi permohonan paten yang Bapak Ibu mungkin sudah kenal ya. Eh, apa namanya? Dari mulai deskripsi, kemudian sub-sub judulnya, lalu klaim, lalu abstrak, lalu gambarnya. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan adalah terutama di bagian klaim ini. Klaim utama sebaiknya ada klaim turunan untuk klaim cadangan yang dapat kita naikkan misalnya pada saat pemeriksaan ditemukan ada unsur ketidakbaruan atau tidak ada langkah inventif misalnya untuk paten biasa. Jadi klaim turunannya bisa naik ke klaim utama kayak gitu. Nah, terus di kalau deskripsi di bagian latar belakang invensi di bagian latar belakang ini menentukan ketika paten biasa ya, bukan paten sederhana itu ada langkah inventif. Kalau paten sederhana ada kegunaan praktis, harus memenuhi kegunaan praktis, di mana di latar belakang ini diceritakan problem solvingnya, apa keunggulan atau ciri dari paten-paten yang sudah ada gitu dari penemuan sebelumnya. Nah, itu akan kita tarik untuk menguji kriteria patentabilitas
keterlibatan langkah inventif dan kalau paten sederhana adanya kegunaan praktis. Itu dari problem solving latar belakang yang dihadirkan di latar belakang invensi. Kemudian jika eh, invensi itu misalnya kombinasi ada grafik gambar sinergisnya, kita akan lihat nih di uraian singkat gambar apakah tersedia grafik eh, dari aktivitas sinergisnya gitu, atau gambar stabilitasnya misalnya. Nah, itu juga menentukan, mendukung apa yang ada di dalam klaim yang diajukan. Lalu di bagian krusial lagi adalah di bagian uraian lengkap invensi. Di bagian uraian lengkap invensi ini eh, apa ya? Contoh-contoh modifikasi eh, dan hasil-hasil pengujian yang membuktikan itu akan sangat mempengaruhi dukungannya terhadap klaim yang diajukan gitu. Jadi dan terlebih lagi misalnya di dalam klaim itu ada definisi teknis. Itu kita nyebutnya technical meaning. Definisi khusus yang digunakan di dalam invensi ini itu dijelaskan di uraian lengkap invensi gitu. Jadi ketika kompetitor membaca klaimnya dari permohonan paten itu, oh ini apa nih definisinya? Pelindungan hukumnya dia akan merujuk lagi apa sih definisi yang dijelaskan di dalam uraian lengkap invensi. Itu titik-titik krusialnya, Bapak Ibu. Nah, karena eh, memang topik ini sangat istilahnya sekarang viral kali ya, atau ngetren, atau sangat hot gitu, karena eh, banyak sekali case-case yang eh, case-case yang bermunculan. Jadi memang ya inovasi di Indonesia ini semakin maju. Kemudian ketika orang mencoba mengklaim yang terlalu luas, kompetitornya akan mengajukan keberatan, mekanisme keberatan ada di undang-undang gitu. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan pemeriksa. Kalau keberatannya diungkapkan pada saat masa publikasi, itu akan disampaikan ke apa namanya si inventor itu akan tahu, inventor atau pemohon akan tahu dia berusaha menjawab untuk argumen eh, untuk argumen menandingi keberatan yang disampaikan gitu. Jadi itu nanti akan dibaca oleh pemeriksa untuk bahan pengambilan keputusan. Tapi kalau keberatan itu disampaikan pada saat pemeriksaan substantif, eh, nah itu tidak wajib menjawab sih, terserah kalau kalau misalnya pemohon atau inventor menjawab, tapi ya itu tetap dipakai untuk pemeriksaan gitu. Keberatan-keberatan yang disampaikan atau oposisi yang disampaikan oleh si kompetitor. Sekarang lagi ngetrennya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita juga nggak bisa ngeklaim yang terlalu luas, tapi gimana caranya mendapat perlindungan yang cukup luas. Trikinya di situ. Kemudian, nah ini misalnya contoh beberapa permohonan paten untuk melindungi satu produk. Nah, tiga paten ini sebenarnya untuk melindungi satu produk, yaitu obat Deferipron sebenarnya. Nah, dia di paten pertama, kalau nggak salah dia eh, mengklaim komposisi dengan zat-zat yang menyebabkan stabil gitu, stabilisatornya. Kemudian yang kedua adalah pengental tapi sekaligus berfungsi sebagai pemanis yang cukup optimal di sediaan ini, karena sediaan ini kan ditujukan untuk pasien-pasien thalassemia untuk anak yang ya usernya adalah anak-anak, di mana anak-anak itu nggak suka minuman pahit kan, gimana caranya supaya nggak meninggalkan residu pahit di tenggorokan, gimana supaya sediaannya itu enak gitu, tapi eh, tidak mengurangi efektivitas atau tidak menimbulkan bahaya dari sediaan itu. Lalu yang ketiga,
gimana caranya sediaan itu dosisnya bisa pas tanpa memerlukan konversi-konversi pengukuran gitu. Misalkan ibu-ibu repot ya, gimana caranya ini mengukur dosisnya sehingga pas diberikan untuk anak itu gitu. Itu alat ukurnya kurang selama ini belum ada. Nah, jadi tiga paten ini melindungi satu produk itu yang saya bilang tadi satu paten itu nggak cukup kuat untuk melindungi semua gitu karena eh, ada pasal-pasal tentang ketidaksatuan invensi di mana klaim-klaim itu harus merupakan satu kesatuan. Nggak boleh misalnya yang satu itu ngeklaim tentang komposisi komposisi dengan gula alami misalnya, terus ya klaim yang lain alat ukur, itu kan nggak satu kesatuan. Jadi harus membuat pelindungan paten yang lain agar tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Dari tiga paten ini kompetitor sangat sulit sekali untuk meniru gitu. Bahkan dia harus menyari celah-celah sempit dari apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup klaimnya gitu Bapak Ibu. Jadi eh, di pasaran sediaan ini hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki perlindungan kuat gitu. Kemudian contoh paten lagi untuk melindungi satu produk. Nah, kalau ini produk dan prosesnya dia daftarin gitu. Sebenarnya bisa digabung nggak sih produk dan proses? Kalau patennya itu bukan paten sederhana, bisa ya karena eh, dalam satu dalam satu apa namanya dalam satu permohonan itu bisa kalau paten biasa bisa lebih dari satu klaim mandiri, jadi bisa produk dan prosesnya asalkan satu kesatuan. Tapi kalau didaftarkan paten sederhana, itu ya karena hanya terdiri dari satu klaim mandiri, mungkin ini ada beberapa pertimbangan kenapa dia masuk ke paten sederhana. Mungkin kompetitornya sudah rapet gitu, jadi dia tidak cukup memiliki langkah inventif, tapi komposisinya masih baru. Nah, sehingga dia memilih proses paten sederhana, mengajukan proses paten sederhana selain lebih cepat, mungkin untuk segera dia launching gitu, supaya aman. Jadi dia ajukan karena ini mungkin sama, jadi diajukan secara bersamaan gitu, agar tidak saling mengantisipasi kebaruannya. Nah, kemudian contoh lagi, paten untuk melindungi satu produk sediaan cair prednisolon, metilprednisolon. Ini yang pertama dia zat pendispersi ini kayaknya. Karena dia yang terdispersi stabil dengan pemanis alami. Jadi dia titik beratnya adalah zat pendispersi. Yang kedua, kombinasi pemanis sama ini mungkin zat aktifnya itu sangat pahit gitu. Nah, sebenarnya apapun invensinya, konsepnya sama, Bapak Ibu. eh Ya, seperti ini gitu. Kalau eh, paten-paten untuk melindungi untuk tujuannya komersial gitu, melindungi agar sesuatu yang komersial itu tidak mudah ditiru kompetitor dan laku gitu produknya secara komersial karena dilindungi secara kuat. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar, jadi kan kita tipsnya salah satunya adalah perhatikan nih contoh kasus gimana sih perusahaan-perusahaan besar itu melindungi produknya gitu kan. Nah, contohnya ini ada paten historinya. Historinya paten golongan obat golongan oksalidinon. Oksalidinon. Jadi dia memang risetnya itu bertahap dan dia mengajukan series atau permohonan paten yang sequel-sequel gitu. Jadi tiap tahun misalnya keluarnya pertama inti senyawanya. Kemudian dia bikin lagi untuk melindungi yang pertama ini kan paten tidak bisa diperpanjang. Tapi gimana sih cara untuk memperpanjang paten yang komersial gitu kan? Caranya adalah dengan pengembangan tapi yang harusnya cukup signifikan gitu.
Nah, kemudian setelah dia inti senyawanya, dia mengembangkan bentuk polimorf atau kristalnya atau amorfnya yang lebih stabil misalnya. Nah, kayak gitu dia kembangkan lagi. Lalu gimana sih kalau dia dikokristalkan? Ada beberapa senyawa-senyawa kokristal yang emang efeknya signifikan banget ketika ketika diuji bioavailabilitasnya gitu. Oh, ini yang kokristal bukan dari perusahaan yang sama ya, ini perusahaan lain. Oke lah, kita cari perusahaan yang sama. Nah, kemudian ada proses pembuatan senyawanya. Dia baru klaim di tadi kan senyawa awalnya tahun 2002. Oh, prosesnya tahun 2006. Lalu dia polimorf atau kristalnya atau amorfnya di tahun 2008. Kayak gitu dia udah susun nih kapan kapan paten ini keluar supaya tetap terlindungi produknya itu. Karena secara data sales marketnya, senyawa ini tuh potensial banget gitu. Dan omsetnya kalau dilihat dari riset annual reportnya itu dia memang omsetnya sangat tinggi gitu dan ini sangat diminati semua pada mencari molekul ini gitu. Kemudian eh, sediaannya baru dia bikin sediaannya di tahun 2007. Lalu barulah dia pengembangan indikasi-indikasinya. Nah, ini perusahaan perusahaan dalam negeri eh, menunggu ini paten-patennya. Kalau ini kan nggak bisa dihindari nih paten utamanya. Nah, perusahaan dalam negeri melakukan kajian ini gitu. Apakah ada yang masih aktif? Apakah kalau masih aktif klaimnya seperti apa? Celahnya bagaimana? Modifikasi yang bisa dikembangkan bagaimana? Itu mempelajari histori-histori paten yang ingin dikembangkan gitu Bapak Ibu. Nanti kalau mau mengembangkan sebaiknya melakukan kajian histori kayak gini ya untuk melihat eh, apa sih gitu. Tapi kalau herbal kalau dulu kan jarang nih paten herbal pasti nggak melanggar lah. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak yang mengajukan. Jadi Bapak Ibu juga harus mencari nih eh, klaim-klaim paten yang ada tuh seperti apa, statusnya bagaimana, kalau ada perlindungannya bagaimana supaya inovasi Bapak Ibu itu nggak sia-sia, udah dilakukan, udah habis banyak, ternyata sudah dipatenkan oleh orang lain dan kalau dilakukan terus akan melanggar gitu. Ada konsekuensi hukumnya gitu. Kemudian, nah ini contoh lain punya AstraZeneca. Dia juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Jadi dia melakukan series paten kayak gini. Ini untuk melindungi produk komersialnya dia. Nah, ini ya tips-tips juga gimana sih membuat suatu strong patent application. Jadi harus melakukan penelusuran dulu secara menyeluruh gitu. Kemudian menentukan invensi yang akan kita buat itu sebelah mana nih, di celah yang apa gitu. Ruang lingkupnya seberapa dari hasil search yang pertama. Kemudian ketika sudah dibuat pun eh, harus melakukan search lagi. Kadang-kadang kita modifikasi dari penelusuran yang awal, tapi ternyata modifikasi kita itu ada lagi nih, ternyata dokumennya yang mirip-mirip. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Jadi memang search itu dilakukan beberapa tahap. Eh, se- di awal, kemudian setelah jadi draftingnya, lalu nanti pada saat pemeriksaan kita juga perlu search lagi untuk argumen. Eh, Mungkin nanti kalau ada ada kesempatan misalnya bagaimana sih cara menavigasi pada saat permohonan paten itu sudah masuk, nah itu bisa dilakukan search-nya bagaimana, nah itu eh, Bapak Ibu perlu mempelajari hal itu. Kemudian tadi gambar gitu kan, terus kebaruan dan
langkah inventif non obviousness ini menyangkut langkah inventif gitu. Jadi apakah sudah cukup jelas diungkapkan di penemuan sebelumnya? Kalau tidak jelas, sebelah mana sih ketidakjelasannya gitu? Mengatasi masalah apa gitu kan? Terus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas dan konsisten, tapi bisa juga Bapak Ibu tadi menggunakan technical meaning untuk mendefinisikan istilah tertentu. Lalu mempertimbangkan klaim yang akan diajukan. Kalau nggak yakin bisa berdiskusi dengan eh, profesional gitu, para profesional. Nah, ya pentingnya paten yang kuat tentunya memberikan perlindungan hukum pada inventor terhadap pesaing atau kompetitor, kemudian menjadi dasar komersialisasi atau melisensikan, lalu alat pertahanan terhadap potensi litigasi atau gugatan hukum dari pesaing, kemudian tidak boleh terlalu luas dapat mengakibatkan paten tersebut dibatalkan atau diinvalidasi. Nah, perusahaan lokal nih Bapak Ibu, dia sudah punya paten dan dia sudah melakukan searching history paten tadi, dia bisa mempelajari paten tersebut ternyata sebenarnya nggak layak loh diberi gitu. Karena alasan ini itu eh, dia ajukan invalidasi ke pengadilan hukum. Sekarang eh, perusahaan lokal Indonesia sudah mulai menyentuh arah ini nih, proses invalidasi gitu, sudah berani mengarah ke sini gitu Bapak Ibu. Jadi semakin maju nih kita juga harus sama-sama berhati-hati sekarang. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa klaim mandiri ini merupakan bagian penting yang menentukan ruang lingkup klaim paten yang kuat. Karena klaim mandiri ini mendefinisikan fitur elemen penting dari invensi tersebut. Jadi harus cukup luas mencakup semua produk atau maksudnya ini proses ya, layanan ganti proses, produk atau proses yang berpotensi melanggar hak paten tetapi tidak terlalu luas sehingga tidak berlaku lagi karena nggak baru atau nggak jelas. Kalau terlalu luas bisa di, di oposisi, diajukan keberatan atau diinvalidasi oleh kompetitor. Gitu. Kemudian jangan lupa nih klaim turunan. Klaim turunan itu penting untuk mendefinisikan atau mempersempit cakupan klaim-klaim independen sebagai cadangan jika ditemukan dokumen pembanding. Deskripsi sebaiknya mencantumkan fitur apapun yang merupakan fitur esensial atau kalau nggak ada fitur itu invensinya nggak jalan gitu. Fitur esensial itu seperti itu. Kemudian satu contoh perwujudan dalam deskripsi mungkin cukup mewakili, tapi untuk menuju klaim yang memiliki cakupan luas maka sejumlah contoh harus diberikan termasuk variasi alternatif area yang diklaim gitu. Nah, misalnya nih contoh-contoh ini nih. Penyusunan klaim paten untuk suplemen ikan gabus gitu. Yang ini juga sedang diminati di dunia perkanseran. Jadi di beberapa rumah sakit khusus cancer itu eh, lagi banyak yang menggunakan suplemen ikan gabus gitu. Nah, contohnya misalnya kalau ada klaim seperti ini nih, nah ini komposisi suplemen nutrisi berbasis ekstrak ikan gabus yang terdiri dari ekstrak ikan gabus dalam jumlah efektif untuk meningkatkan regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka. Lalu bahan pengikat yang dapat diterima secara farmasi gitu ya Bapak Ibu nulisnya. Kemudian satu atau lebih zat tambahan yang meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas ekstrak ikan gabus. Lalu sediaan dalam bentuk kapsul, tablet, serbuk larut air. Nah, memang mungkin dalam mendrafting paten ini pingin luas banget gitu ya. Tapi ini ya istilah Jawanya kebacut luas gitu. Sehingga agak mengkhawatirkan apakah ini cukup baru atau enggak gitu. Sehingga waktu pemeriksaan bisa
apa namanya, bisa terdapat keberatan-keberatan mengenai kebaruan, mungkin seperti itu. Kalau nggak ada invensi lain yang yang bagus, yang nggak ada misalnya bahan stabilisatornya atau bahan pengikatnya gitu. Tapi kalau sudah ada, ya jadi nggak baru lagi gitu kan. Nah, ya ada baiknya, ada baiknya agak dispesifikan tapi tidak terlalu tidak terlalu spesifik. Jadi ikan gabus yang dibutuhkan setelah mengalami beberapa riset tuh lebih dari 10% albumin nih yang dibutuhkan. Kalau kurang dari itu mungkin nggak ngefek. Sehingga kompetitor nggak mungkin di bawah 10%. Jadi batasnya mentoknya itu adalah lebih dari atau sama dengan 10% gitu. Kemudian dia ditambah 5% asam amino esensial karena memang kebutuhan dosisnya adalah ini gitu misalnya. Kalau kurang dari ini nggak ngefek gitu misalnya di untuk suplementasi terapeutik tertentu gitu misalnya. Lalu bahan pengikat farmasi yang dapat diterima untuk meningkatkan stabilitas kelarutan. Oke, bahan pengikat. Nah, tapi di sini ada zat penyalut mikroenkapsulasi yang dia berbasis polisakarida atau protein. Nah, ini nih dia sudah main golongan gitu. Nah, ini eh, agak spesifik tapi nggak terlalu spesifik dan tidak terlalu luas karena belum ada nih bahan dari suplemen ikan gabus yang di mikroenkapsulasi berbasis ini gitu misalnya. Lalu oh sediaan tadi itu sediaan tadi itu disalut enterik menggunakan HPMC gitu. Nah, pada umumnya mungkin salut enteriknya atau enggak disalut enterik atau misalnya sediaan yang ada tuh cair semua gitu. Nah, ini menambah fitur esensial dari si komposisi ini gitu. Mungkin cara-cara menulisnya seperti itu. Ini mungkin agak kurang rapi nih cara penulisnya tadi kan karena tadi saya cepet-cepetan gitu bikinnya. Tapi kira-kira tuh konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Invensi apapun kira-kira konsepnya seperti ini. Nah, kemudian kita harus menurunkan klaimnya. Menjelaskan, tadi kan ada bahan pengikat. Nah, bahan pengikat itu sebenarnya yang paling cocok adalah ini nih, maltodextrin, kemudian gum arab, lalu hidrokoloid alami di jumlah ring sekian gitu. Karena kalau kurang dari ini dia akan pecah atau rapuh. Kalau lebih dari ini juga dia nggak bisa dilepaskan atau uji disolusinya jelek gitu. Nah, perannya riset itu ada di rings-rings ini nih Bapak Ibu. Gimana supaya kompetitor tuh nggak bisa bikin di luar rings ini. Ya, gimana caranya supaya si kompetitor nggak bikin di luar range ini atau kalau di luar range ini yakin saya hasilnya jelek. Nah, perannya riset itu di situ atau kalau nggak bahan pengikatnya itu ini dia hasilnya yakin jelek gitu. Nah, perannya riset itu di situ sehingga eh, apa? Sehingga invensi ini memiliki ruang lingkup yang pas gitu. Nah, kemudian di tentunya kalau mikroenkapsulasi nih yang belum ada dari sediaan si ikan gabus. Nah, mikroenkapsulasinya supaya sediaannya itu bagus gitu kan stabil, dia harus menggunakan si sodium alginat atau protein tapi jenis yang whey protein gitu misalnya. Nah, sehingga bisa meningkatkan stabilitas. Di deskripsi sudah dicantumin semua tuh uji stabilitas dari ekstrak yang dihasilkan selama penyimpanan. Jadi lengkap. Ini demikian juga yang ini nih. Kalau di sini ada range 2 sampai 10%, maka data-data yang disajikan di deskripsi, variasi-variasi atau modifikasi formulanya juga harus cukup mewakili range ini gitu. Jangan misalnya di deskripsi hanya tulis 2 sampai 10%, 2 sampai 10%, terus efeknya gimana kalau di luar 2, sebelum 2 dan setelah 10 misalnya, apakah
apakah tetap bagus gitu sediaannya itu nggak jelas. Jadi kayak spekulasi jatuhnya nanti itu akan dipertanyakan di dalam pemeriksaan kayak gitu. Terus ini mengatakan stabil, tapi kalau nggak ada uji stabilitasnya juga eh, jadi kurang valid gitu ya, karena tidak terbukti. Nah, sebaiknya di dalam deskripsi lengkap tuh disebutkan stabilitasnya, lalu variasi gimana sih kalau pakai sodium alginat formulanya, gimana kalau pakai whey protein atau gimana kalau dikombinasikan gitu. Harus mencakup itu semua yang ada di dalam deskripsi. Lalu misalnya oh penyalutnya ini cocoknya adalah polimer yang eudragit nih. Eudragit itu dia misalnya hidrofobik gitu misalnya ya, kalau nggak salah si eudragit ini. Sehingga dia dapat melepaskan zat aktif setelah melewati lambung gitu. Jadi dia pecahnya di usus gitu misalnya. Belum ada tuh sediaan yang kayak gitu. Jadi dia bisa bertahan lama setelah minum obat gitu misalnya. Jadi dia dilepaskannya sedikit-sedikit. Nah, kalau ada profil pelepasan bisa ditambahkan di dalam deskripsi. Jadi makin kuat nih, makin strong invensi Bapak Ibu gitu. Jadi jika dikomersialkan itu memiliki nilai yang tinggi. Kalau bekerja sama dengan industri, mungkin industri itu cukup tertarik gitu, dan itu menghemat akan saving biaya R&D mereka gitu. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini untuk mendukung klaim paten yang kuat dan komersial, deskripsi invensi harus mencakup contoh perwujudan yang mendetail dan jelas sehingga memperkuat aspek kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri. Misalnya yang tadi nih mengenai suplemen ikan gabus, formulasi lengkap per tablet atau kapsul eh, di deskripsinya harus masuk nih gitu. Ini kan hal-hal yang harus dicantumkan di dalam deskripsi perwujudan paten untuk mendukung klaim suplemen si ikan gabus tadi. Jadi komposisi produknya seperti apa, lalu formulasi lengkapnya per tablet atau kapsul yang bisa diwujudkan seperti apa. Jadi kalau dokumen-dokumen paten luar negeri itu dia akan bikin semua formulasi yang memungkinkan gitu. Contoh-contohnya, jadi tabelnya itu bisa sampai ada 20 formulasi dengan berbagai macam modifikasi yang mungkin dari klaim tersebut. Kemudian dari beberapa tadi kan ada mencantumkan kadar ya. Jadi ketika kadar ini bagaimana, tadi kan kurang dari atau sama dengan 5 untuk kadar si ikan gabusnya. Kadar albuminnya berapa. Nah, itu diungkapkan semua di deskripsi. Jadi cukup kuat. Kemudian asam amino spesifiknya, asam aminonya apa aja yang dipakai, apakah arginin, apakah lisinat atau apa yang memungkinkan asam amino itu cocok digabung dengan ikan gabus atau memberi nilai nutrisi penting yang dibutuhkan gitu selama terapi misalnya kalau orang kanker itu butuhnya ini gitu. Nah, kemudian variasi bahan pengikatnya itu harus dijelaskan dan diungkapkan semua di deskripsi. Lalu bahan mikroenkapsulasinya juga ada, bahan eksipien lainnya yang meningkatkan stabilitas atau bioavailabilitas, sistem pelepasan dengan si eudragit itu harus ada. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Terus ada alternatif variasi metode produksi, mungkin kalau ada ngeklaim proses produksinya sekalian. Lalu modifikasi pada eksipien sistem pelepasan, versi serbuk larut air misalnya. Kalau tadi kan ada tablet, kapsul, serbuk. Nah, kalau serbuk tuh gimana formulanya? Itu diungkapkan semua. Kalau tablet gimana, kalau kaplet gimana, kalau kapsul gimana, kalau serbuk atau granul gimana, itu ada lengkap di deskripsinya. Nah, berarti sediaan ibu tuh yang klaim pertamanya itu bisa sediaan oral. Nah, nanti diklaim turunannya bisa berupa tablet, kapsul, kaplet, atau serbuk atau granul. Jadi, semua bentuk sediaan oral pada itu tercover di dalam invensi Bapak Ibu gitu.
Lalu data karakterisasi dan uji stabilitasnya. Mungkin asam-asam amino tadi ketika diuji sediaan jadinya tetap kandungannya kadarnya sekian gitu. Nah, itu juga dicantumkan misalnya. Lalu ada uji stabilitas dalam berbagai kondisi penyimpanan di suhu kamar, kelembapan tinggi, dan lain-lain. Lalu uji pelepasan zat aktif. Uji pelepasan zat aktif untuk membuktikan efektivitas suplemen. Kemudian ya ini opsional jika ada karena uji BE itu mahal kalau kalau Bapak Ibu nggak ngeklaim hasil dari uji BE-nya di dalam klaim ya tidak perlu dilakukan atau dicantumkan. Tapi jika ada itu bisa memperkuat invensi Bapak Ibu. Nah, eh, ya dengan mencantumkan contoh-contoh perwujudan yang lengkap, eh, paten spesifikasi paten tersebut akan memiliki dukungan teknis yang kuat sehingga sulit dipatahkan ketika proses pemeriksaan paten. Dan ini juga akan meningkatkan nilai-nilai komersial karena data yang disertakan dalam membuat paten itu menarik gitu bagi si industri farmasi atau investornya. Nah, contoh lain nih misalnya, ini kita sudah masuk contoh-contoh sih Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang diajukan boleh. Misalnya nih, komposisi ibuprofen. Zaman dulu belum ada yang bikin injeksi. Kemudian, sementara kebutuhan terhadap ibuprofen injeksi itu sangat dibutuhkan di rumah sakit untuk pasien-pasien post operasi gitu kan. Nah, sementara yang ada sediaan oral semua gitu. Nah, gimana sih cara bikinnya gitu? Kemudian suatu perusahaan tuh meneliti nih histori-histori patennya, meneliti penemuan-penemuan yang sudah ada sebelumnya. Ternyata si perusahaan aslinya itu belum masuk ke Indonesia. Berarti eh, apa namanya industri di Indonesia punya kesempatan nih untuk mengembangkan paten itu, tidak melanggar paten si perusahaan pemilik pemilik paten ibuprofen dalam bentuk injeksi gitu kan dia lupa atau sengaja nggak daftar atau takut nggak laku di Indonesia gitu kali ya atau lupa nggak daftar gitu sehingga perusahaan lokal punya kesempatan mengembangkan sediaan ini akhirnya dibuatlah sediaan ini. Nah, tapi masalahnya ketika patennya si originator tadi dibuka itu ketika dicoba eh, ternyata hasilnya jelek, nggak bisa jernih. Mungkin ada know-how yang disembunyikan dan nggak diungkapkan di klaim atau deskripsinya. Nah, kesempatanlah bagi industri lokal mengembangkan gitu. Jadi dia mencari celahnya di situ. Gimana sih cara bikin eh, sediaan injeksi ibuprofen tapi yang jernih sehingga aman kalau diinjeksikan ke apa namanya ke tubuh pasien gitu kan. Jadi pemecahannya adalah ternyata si senyawa aktif ibuprofen dan asam amino ini di rasio molar tertentu dia akan menjadi jernih gitu dan siap untuk diberikan melalui rute injeksi. Nah, celahnya pengembangannya di sini. Dan ternyata Bapak Ibu sampai sekarang ini diincar itu perusahaan itu bisa menguasai produk ini sendirian di e-katalog karena berhasil mengembangkan dan kebetulan si originatornya lupa mendaftarkan gitu ya. eh jadi ya tadi mengembangkan ibuprofen injeksi dengan asam amino di rasio molar tertentu. Kemudian dia lakukan searching nih untuk potensi apakah apakah ini nanti bisa diberi paten ya kira-kira gitu. Jadi si si pemohon atau inventornya melakukan eh, searching dulu supaya nggak sia-sia nanti kalau udah diajukan ternyata nggak disetujui karena nggak baru jangan-jangan gitu kan.
Dia nyari-nyari, ternyata ketemu tuh dokumen-dokumen pembanding ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sambil membaca sebentar, saya izin izin break sebentar aja Bapak Ibu ya. Sebentar. Jadi Bu Ani, silakan. Iya. Bapak Ibu, terutama yang dari farmasi, mungkin bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Pak Arief, ada Pak Arief nih, ada Bu Srimu, ada Bu Siap, Srimu, sudah Ibu. banyak. Bu Desi sudah ya, Bu Citra, beberapa mahasiswa S3 ini ada ya, Mas. Pak Rahmat Santoso, Bu Lela, Bu Yayan, ini semua mahasiswa S3 ya. Pak Arief tadi di awal disinggung yang go kristal. Siap. Nah, monggo Pak Arief, tempatnya dengan kan banyak go kristalnya tuh. Wah, banyak Bang. Nggak ada. Belum berhasil. Terima kasih, Bu, waktunya. Kan pembuatan kopi. Sebentar, sebentar, belum. Bu Ani belum masuk kembali. Ditunggu. Oh, Disiapkan Allah. dulu, Pak Arief. Disiapkan dulu. Ini Ye. Ini juga ada Mas Nazih ya, mahasiswa S2 yang kebetulan juga praktisi di Indoraya. Iya. Ye, Maaf ya Bapak Ibu, ada keperluan urgent mendadak. ye, tidak Harus break apa-apa Bu sebentar. Ani. Ya, eh, boleh kalau bertanya dulu nanti saya teruskan Oh, ye. contoh Ye, ini baik. Karena paten memang daripada sebetulnya tadi oleh panitia itu sampai jam 11, tapi nampaknya banyak banyak apa ya resep atau strategi yang masih dikeluarkan oleh Bu Hanim gitu. Tapi monggo Pak Arief tadi yang sudah siap ya. Monggo Pak Arief. terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. sekilas melihat itu ada paten kokristal begitu. Nah, pada pembuatan kokristal ini kan macam-macam pelarutnya, suhunya. Iya, betul. Nah, itu cukup metodenya saja itu Oh untuk ya, jadi klaimkan itu. uh-uh. Jadi begini Pak, ke pertama nih, misalnya yang ingin Bapak Ibu ke kristal buat itu apakah senyawa gitu ya Pak ya? Ya, Nah, itu kalau senyawa Bapak harus berhati-hati, harus mencari series patennya dulu nih. Apakah paten paten kokristal milik originator itu masih ada atau enggak? Terus senyawa orinya masih ada, masih aktif atau tidak gitu. Nah, kalau sudah public domain nih, udah lama nih misalnya kayak paracetamol misalnya udah lama lah ya gitu. Terus apa namanya? Nah, kalau senyawa yang udah lama mungkin udah public domain, tapi itu perlu Bapak yakini dulu. Bapak harus cari dulu historinya paten tersebut apakah masih aktif atau tidak supaya penemuan Bapak tuh nggak melanggar paten lain. Ntar udah dibuat-buat ternyata paten orinya masih aktif gitu kan. Nah, terus Bapak cari paten-paten lain yang kokristal, yang kristal dan kokristal, apakah ada atau tidak? Kalau nggak ada berarti aman. Kalau ada tapi sudah public domain atau misalnya statusnya itu sudah berakhir masa perlindungan, sudah dianggap ditarik, sudah penghapusan, itu berarti sudah public domain, itu berarti aman untuk Bapak kembangkan. Nah, apa sih yang bisa dikembangkan di dalam invensi Bapak tentang kokristal? Jadi yang bisa dikembangkan itu produk dan prosesnya bisa gitu. Misalnya produknya itu dia kokristal dengan apa. Dia misalnya ada juga paten waktu itu yang kokristal, dia mengklaim di dalamnya ada kandungan 1 sampai 3 H2O gitu. Nah, kompetitor lain kalau niru 4 H2O dia nggak stabil gitu, jadi jelek. Nah,
Terus kalau di bawah 1H2O berarti kan 0H2O. 0H2O berarti AMOF. Itu nggak bisa karena sudah ada patennya untuk yang AMOF. Jadi ruang lingkup produknya misalnya seperti itu. Kemudian prosesnya kalau paten proses pembuatan kokristal nggak ada dari yang aktif yang masuk ke Indonesia ya Pak ya. Kalau kan gini, kalau perlindungan paten itu kita harus ngecek paten-paten yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi kalau untuk patentabilitas, untuk cek kebaruan itu harus melihat paten-paten secara internasional gitu. Kalau secara internasional ada, nah itu kita harus lihat nih celah-celahnya di mana yang sudah ada pembuatan kokristal itu gitu. Nah, misalnya paten yang sudah ada itu dia pakai pelarut kurang dari 7% gitu. Nah, padahal Bapak nyoba lebih dari 7% pelarutnya itu jenis yang sama itu masih stabil kok gitu dan eh, hasilnya masih bagus. Nah, Bapak berarti ngeklaimnya yang di atas 7% tadi gitu ruang lingkupnya gitu. Atau kalau proses misalnya dipanaskan di suhu misalnya yang paten lain itu 60 sampai 70 punya Bapak di 80 bisa memperoleh kristal yang bagus misalnya. Nah, berarti ruang lingkup itu yang Bapak klaimkan. Atau kalau belum ada sama sekali, berarti Bapak bisa luas. Dari berapa range suhu terkecil dimulai kristal yang bagus sampai dia menjadi nggak bagus range suhunya gitu. Yang Bapak supaya bisa menghalangi kompetitor adalah range tersebut gitu. Tapi tetap itu ya Bu ya, tetap kita harus menyertakan bukti ya. Iya, harus ada data data hasil yang misalnya Bapak proses nih, Ya. Bapak apa namanya membuat kok kristal yang bagus, misalnya yang stabil kan biasanya kalau Ya. kristal ya. Nah, itu ada data uji stabilitasnya gitu. Ketika misalnya dalam waktu stabilitas dipercepat berapa, stabilitas diperpanjang misalnya tetap kadarnya masih bagus, kelarutannya bagus. Nah, harus ada data-data itu misalnya pendukungnya gitu, Pak. Siap, siap. Terima kasih Bu informasinya. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi atau saya lanjutkan dulu, Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, nampaknya belum. Monggo Bu Hanim. Baik. Ya, dari cerita tadi, si perusahaan yang ingin mengembangkan injeksi ibuprofen, dia lakukan penelusuran. Penelusuran yang didapat rupanya ada beberapa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam paten US gitu ya. Yang pertama dia ngungkapin kompleks ibuprofen fosfolipid yang cocok untuk parenteral. Oh, berarti di luar negeri itu udah ada bentuk sediaan parenteral tapi dia pakai fosfolipid gitu. Sedangkan perusahaan tadi menemukan dengan asam amino gitu kan. Nah, berarti hmm, baru nih kalau dengan dokumen pembanding yang ini gitu nggak sama. Nah, terus dokumen pembanding yang kedua menjelaskan tentang sintesis garam logam alkali ibuprofen untuk membuat formulasi ibuprofen cair. Nah, ini sudah ada lagi nih yang bikin sediaan cair si ibuprofen. Tapi dia harus dibentuk jadi garam logam alkali. Susah nih gitu kan. Dia harus sintesis, sementara proses sintesis itu eh, suatu trial and error yang cukup mahal. Jadi sementara itu bahan atau alat-alatnya mungkin belum memungkinkan gitu untuk dilakukan perusahaan tersebut gitu. Nah, terus ini beda nih sama invensi yang akan dikembangkan. Berarti beda nih sama dokumen yang kedua. Lalu dokumen yang ketiga, oh ini menjelaskan peningkatan efek analgesik ibuprofen sebagai garam asam amino termasuk arginin dalam berbagai bentuk sediaan termasuk larutan injeksi. Oke. Ini kayaknya mirip-mirip nih gitu. Karena dia pakai asam amino juga udah disebutin lagi arginin gitu kan. Gimana ya, Bang? Otomatis ini yang harus didalami nih. Ini dokumen pembanding yang termasuk cukup dekat. Nah, eh, tapi
Tapi apa ya bedanya gitu? Kan harus nyari-nyari lagi. Oh, ternyata dia belum ada nih uji kayak kestabilan, kayak apa ya? Dia itu menimbulkan endapan atau enggak itu enggak ada. Sementara produk inovator sendiri aja enggak stabil gitu kan. Berarti masih ada yang bisa digali atau masih ada kelemahan dari dokumen paten yang ketiga ini, yaitu dia nggak nyebutin rasio molar berapa hingga apa, hingga menghasilkan larutan injeksi yang stabil gitu kan. Nah, berarti oke ini terdekat, tapi nanti mungkin dalam pemeriksaan akan muncul nih dokumen pembanding ini gitu. Tapi bisa kita pakai untuk penyelesaian Apa? masalah. Kemudian dokumen pembanding yang keempat, dia menjelaskan penggunaan garam asam amino basa dari asam propionat untuk mengobati kondisi peradangan. Nah, ini beda kan. Dia pakai asam propionat, nggak pakai asam amino gitu. Kemudian eh, Haris, menjelaskan oh iya, dokumen paten 1, 2, maaf 3, 4, bentar. 5. Dokumen paten yang kelima, dia menjelaskan pembuatan garam ibuprofen dengan asam amino basa. Ini masih menjelaskan pembuatan garam ibuprofennya, belum sampai kesediaan. Berarti masih baru invensi yang akan dilakukan oleh inventor tadi gitu. Kemudian dokumen banding yang terakhir menjelaskan komposisi cair penggunaan oral yang mengandung ibuprofen Ayo Mas dan Ale. aspirin. Nah, tapi mungkin ini punya original, tetapi dia nggak menjelaskan di rasio itu tuh yang setelah dicoba ternyata bisa menghasilkan komposisi yang jernih atau tidak mengendap sehingga aman gitu kan. Komposisi ini setelah diriset ternyata dia ada awan gitu kayak ada kabut sehingga nggak aman ketika diberikan ke injeksi. Akhirnya ketemulah eh, pemecahan masalah gitu bahwa eh, apa namanya belum ada formulasi sediaan cair injeksi yang mengandung ibuprofen yang tidak 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 perlu pembentukan garam yang terlalu ribet, kemudian me- apa di samping garam tersebut dapat menimbulkan beberapa efek samping dari pengotor-pengotornya gitu. Jadi pengotornya banyak ketika sintesis. Nah, itu susah untuk dimurnikan gitu misalnya. Jadi eh, cukup oke lah tadi invensinya. Nah, ketemunya Mas berapa Haris. sih rasio molarnya itu adalah kurang dari 1:1 gitu. Yakin banget nih ketika di riset beberapa formulasi dari misalnya 0, sekian banding sekian, mentoknya adalah 1:1. Kalau 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 lebih dari itu pasti akan berkabut gitu. Yakin risetnya seperti itu. Nah, berarti klaimnya ruang lingkupnya adalah kurang dari 1:1 nih rasio si arginin dan ibuprofen. Nah, ini cukup spesifik tapi tidak terlalu spesifik dan cukup memiliki pelindungan yang kuat. Kenapa? Karena si kompetitor nggak bisa niru di luar range ini gitu, Bapak Ibu. Susunan klaimnya seperti biasa, yang hijau adalah preambel klaimnya, lalu ini warna ungu ini adalah fase transisi, lalu yang biru dan abu adalah yang biru ada body claim, yang abu adalah limitasi dari ruang lingkup klaim ini gitu. Jadi kalau perusahaan lain ingin mengembangkan, dia harus berjuang mendapatkan komposisi yang stabil dengan ibuprofen lebih dari 1:1 atau sama dengan 1:1 gitu. Entah ditambahin apa lagi atau apa lagi gitu pengembangannya nanti oleh perusahaan lain, oleh kompetitornya mungkin kalau mencari celahnya dari eh, yang ini seperti itu gitu. Kemudian kita lihat klaim turunan 2-nya, di mana larutan arginin dan ibuprofen disterilkan dan diliofilisasi. Ini penulisan seperti ini kurang tepat karena disterilkan dan diliofilisasi ini adalah tahapan proses gitu, fitur proses, sedangkan yang dirujuk adalah klaim 1 yaitu menjelaskan tentang produk. Jadi
sebaiknya mungkin tidak dituliskan, tidak dihapus untuk yang klaim 2 ini karena nggak sesuai dengan klaim rujukannya yaitu klaim produk di klaim 1 mandirinya. Kemudian klaim 3-nya dia jaga-jaga nih, ibuprofennya bisa bisa enantiomernya bisa RS, bisa S atau argininnya bisa L-arginin atau D-arginin gitu. Nah, baru di klaim terakhir dia mengklaim tentang metode pembuatannya. Ini karena formulanya sama, berarti masih satu kesatuan jika diajukan sebagai paten P, paten biasa, supaya pelindungannya lebih lama. Sekarang di undang-undang yang baru, Bapak Ibu, itu yang Undang-Undang 65 tahun 2024 existing, ada ketentuan yang baru, Bapak Ibu. Yang pertama tentang grace period. Grace period itu kalau yang dulu adalah 6 bulan di pasal 5. Kalau yang undang-undang baru dirubah menjadi grace periodnya 12 bulan. Mengingatkan kembali apa sih grace period itu? Grace period itu ketika invensi Bapak Ibu itu sudah diumumkan, misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur bikin jurnal. Nah, kalau dulu 6 bulan terhitung mundur dari tanggal pengajuan, maka tidak dianggap mengantisipasi kebaruan. Kalau sekarang risknya dilebarin lagi di undang-undang yang baru. Jadi selama 12 bulan jadinya. 12 bulan setelah diumumkan oleh inventor, misalnya dia terlanjur udah bikin jurnal atau bikin publikasi tertentu, itu tidak dianggap mengantisipasi kebaruan gitu. Dihitung mundur dari tanggal pengajuan 12 bulan ke belakang gitu. Nah, terus untuk paten P itu ada mekanisme pemeriksaan lebih cepat gitu di undang-undang yang baru, tapi memang belum ada turunan-turunan aturan. Tapi kabar baiknya ke arah sana gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kami sedang di apa namanya di JKI khususnya bagian perundangan sedang menyusun peraturan turunan untuk pelaksanaan dari pasal di Undang-Undang Paten tersebut. Bahwa jika eh, permohonan paten itu diajukan, kemudian kan biasanya kalau paten P dia akan 18 bulan dulu untuk pemeriksaan formalitas, kemudian masuk ke masa publikasi atau mengajukan percepatan. Nah, pemeriksaan itu bisa dilakukan sejak awal. Kalau dulu kan nunggu publikasi dulu, baru diperiksa. Kalau sekarang boleh nih diperiksa dulu gitu. Jadi hasil pemeriksaannya nanti tetap akan muncul setelah publikasi, tapi kan lebih cepat. Sudah diperiksa di awal, langsung keluar hasil pemeriksaan setelah masa publikasi gitu. Rencananya seperti itu di undang-undang yang baru. Itu kabar baiknya Bapak Ibu. Lalu Bolar Provision sudah nggak ada batas tahun yang apa sudah nggak ada batas tahunannya lagi. Kalau dulu kan sebelum 5 tahun sebelum batas paten berakhir bisa dilakukan apa namanya untuk riset gitu kan paten tersebut. Tapi nggak boleh dikomersialisasikan dulu. Kalau sekarang untuk risetnya itu nggak ada batasan. Mau misalnya nggak ada batasan 5 tahun ke belakang gitu-gitu nggak ada. Itu sih perubahan untuk di undang-undang yang baru gitu. Dan pasal 4F sudah dihapus. Ya, penemuan invensi Bapak yang tadi mengenai kokristal itu kan bentuk baru dari suatu senyawa gitu ya. Kalau dulu ada pasal 4F2 harus ada data yang cukup signifikan gitu. Kalau sekarang sudah dihapus, tapi tinggal main di kebaruan dan langkah inventif berarti Bapak tadi. Jadi harus benar-benar melakukan searching terkait gimana chance-nya atau kesempatannya untuk diberi paten apakah cukup kuat berdasarkan dokumen-dokumen pembanding yang ada atau cukup lemah. Nah, di situ bisa memilih jenis paten mana yang akan diajukan. Apakah paten biasa yang jika memang kokristalnya itu benar-benar baru, karena kokristal itu juga ada yang benar-benar bagus, Bapak Ibu sulit ditiru, dan hasilnya benar-benar bagus, jadi huge molecule. Nah, itu lagi banyak dicari oleh industri farmasi gitu. Eh, atau kalau misalnya modifikasinya minor, berarti pilihan paten yang dituju adalah paten sederhana. Karena paten sederhana itu tidak mensyaratkan langkah inventif, tapi hanya ada modifikasi yang ya ada nilai tambahnya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ada beda dan ada kegunaannya gitulah. Misalnya kalau yang dulu itu eh,
bentuk yang belum dikokristal itu benar-benar susah untuk dilarutkan. Dia butuh pelarut yang misalnya butuh pelarut tertentu yang ternyata pelarutnya itu toksik gitu ya. Nah, ketika dikokristal ternyata hasilnya itu pelarut yang dibutuhkan tadi hanya sedikit sehingga bisa mengurangi toksisitas. Nah, itu bisa tuh diajukan apa namanya diajukan patennya. Kalau mengurangi toksisitasnya itu cukup signifikan, berarti bisa paten biasa. Kalau modifikasinya cukup minor banget, berarti paten sederhana arahnya gitu. Kemudian, nah ini sih tadi tentang bagian-bagian di dalam kalimat klaim tadi ya. Jadi ada introduction atau preamble, kemudian fase transisi, terus ada body of claim dan limitation-nya. Oh ya Bapak Ibu, kembali sedikit ke yang ini. Jadi fase transisi yang terdiri dari itu cakupannya cukup luas. Tapi kalau invensi Bapak Ibu itu sudah rapat di dunia per apa ya? Misalnya ini ibuprofen itu dunia per ibuprofen arginin ini gitu ya. Itu untuk mengantisipasi kebaruan. Jadi punya Bapak Ibu itu hanya mencakup yang ini tok gitu untuk membatasi itu toknya itu gitu ya. Itu fase transisi yang digunakan adalah yang hanya terdiri dari nulisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi fase transisi ini menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Kalau yang terdiri dari berarti komposisi Bapak Ibu ini bisa mencakup apa aja yang bisa ditambahkan. Jadi kalau ada paten lain yang bunyinya sama tapi dia ada tambahan zat lain itu juga bisa masuk nih ke dokumen pembanding ketika pemeriksaan. Tapi kalau di sini ada tulisan yang hanya terdiri dari berarti harus benar-benar dokumen pembanding yang hanya terdiri dari ini saja gitu. Demikian juga perlindungan hukumnya. Nanti perlindungan hukum yang muncul adalah ruang lingkupnya kalau menggunakan frase yang terdiri dari berarti apapun komposisi yang punya kandungan ibuprofen dan arginin dalam rasio kurang dari 1:1, walaupun ada komponen-komponen lain, tetap melanggar paten ini. Gitu. Tapi kalau frasenya itu yang hanya terdiri dari, kalau dia eh, kalau dia oh pengaruhnya ke perusahaan lain nggak bisa daftar paten masih bisa daftar paten yang lain gitu tapi itu hanya untuk melindungi diri sendiri berarti kalau frase yang hanya terdiri dari itu berarti dokumen-dokumen pembanding penemuan yang lain itu sudah rapat sehingga nggak bisa maju lagi kecuali dibatasi yang hanya terdiri dari itu saja gitu penemuannya spesifik di situ gitu hanya kan gini paten itu bisa untuk skopnya itu melindungi dan mencegah orang lain untuk meniru, tapi ada juga kegunaan paten yang melindungi diri sendiri gitu, melindungi diri sendiri eh, dari gugatan hukum. Misalnya kita punya produk nih punya invensi, keduluan paten yang lain. Nah, keduluan paten yang lain gimana nih caranya kita supaya bisa produksi dan tidak di tidak mengalami tuntutan hukum ya kita harus membuktikan dengan mengajukan paten tapi yang cukup spesifik sehingga kita pun memiliki Pak ini kebaruan mau tanya sehingga ini bisa dari melindungi tadi kayaknya gitu. sebelum mulai. Listrik. Nah, Ya ini sama-sama sumber api. adalah beberapa kesalahan beberapa kesalahan yang paling umum yang dibuat dalam penyusunan klaim paten misalnya menggunakan bahasa yang tidak jelas atau tidak tepat. Kemudian dukungan deskripsinya nggak cukup lengkap untuk mendukung klaim. Misalnya klaimnya itu tadi kurang dari 1:1, tapi contoh-contohnya yang kurang 1:1 hasilnya nggak ada yang stabil. Misalnya toh yang stabil itu cuma ada di 0,3 Nyekel, misalnya bisa nyekel ulang.
pada saat pemeriksaan bisa diajukan keberatan oleh pemeriksa gitu, bahwa klaimnya tidak didukung oleh deskripsi. Jadi memang harus memastikan klaim sepenuhnya apakah memang sudah didukung oleh deskripsi. Terus ya, klaim yang berlebihan itu maksudnya yang ruang lingkupnya cukup luas seperti klaim di yang komposisi ikan gabus yang pertama tadi. Jadi dia nggak menyebutkan apa-apa. Klaimnya seperti seperti banyak tulisannya tapi nggak ada ruang lingkup yang membatasi gitu. Jadi cukup luas, nggak sesuai dengan contoh-contoh dia di dalam deskripsi gitu. Kalau maksudnya klaim yang berlebihan itu seperti itu. Lalu lupa mempertimbangkan perayaan atau kelewat. Penelusurannya tidak secara menyeluruh sehingga ada perayaan penting yang terlewat gitu, sehingga bisa mengantisipasi kebaruan. Nah, ini sering juga nih gitu. Jadi udah ternyata di range tersebut misalnya sudah ada prior A, jadi dia harus mengecilkan lagi range-nya gitu. Syukur-syukur kalau masih bisa dikecilkan, contoh-contohnya lengkap. Kadang-kadang eh, karena contohnya nggak lengkap, range-nya di prior art yang dia lupa tadi, berarti nggak baru deh gitu. Kemudian tidak menggunakan format yang tepat sehingga eh, ruang lingkupnya menjadi ambigu gitu misalnya. Contoh-contoh penulisan klaim misalnya untuk yang komposisi ibuprofen tadi. Terus contoh deskripsinya. Nah, dia ada contoh hasil uji yang apa namanya dia bioavailabilitasnya gimana gitu ya, dia gambarkan. Lalu dia coba di beberapa perbandingan di bawah 1:1 dengan contoh-contoh yang cukup lengkap dan hasil pengujian juga. Lalu eh, karena dia ada 2 paten gitu ya, ada yang asam amino dan kemudian dia mengembangkan lagi, ternyata hanya arginin yang paling stabil. Akhirnya dia bikin paten lagi setelah proses proses lanjutan risetnya. Jadi sebelum ketemu yang pas banget, dia coba semua asam amino yang memungkinkan gitu. Apa saja yang membuat si ibuprofennya itu larut jernih. Nah, untuk contoh-contohnya eh, banyak gitu ya, yang cukup mewakili. Lalu ada uji farmakokinetiknya. Bu Hani, mohon maaf, waktu Iya, itu tinggal 1 menit, biar nanti 15 menit masih bisa untuk diskusi Ibu. oh iya, baik Ibu. Nah, ini contoh lagi misalnya wadah. Wadah ini belum ada yang tutupnya itu ada aplikatornya. Nah, penulisan klaimnya setidaknya di elemen penutup terdiri dari elemen aplikator, baru aplikatornya dituliskan di klaim turunannya gitu. Ini contoh terakhir nih Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin eh, kalau ada yang ingin bertanya, boleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Hani, luar biasa banyak sekali, dan ini khusus farmasi begitu ya. Jadi sangat sangat eh, spesifik untuk kita farmasis Ya. begitu. Monggo Bapak Ibu, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Tapi walaupun bidang yang lain konsepnya sama sih Bu, gitu. Oke, prinsipnya sama aja. Iya, Ya, Bu Iis, mohon maaf Bu Iis, sebelum ke segmen selanjutnya, waktu tinggal tersisa 10 menit lagi Bu. Oh baik, baik. Nggih, Pak Her. Monggo, Ibu, Bapak. Atau kalau belum ada ini, saya mungkin
bisa mewakili begitu ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Hanim, istilahnya apa ya? Saya tadi agak bingung. Begini Bu, Ya, saat kita melakukan penelitian, kadang dilema juga ya, artinya antara kewajiban publikasi dengan paten. Memang biasanya kalau apa skema yang terapan itu memang sampai ke paten, tapi kalau yang belum terapan itu publikasi. Di sisi lain, ya, aku pengen ada paten. Nah, itu strateginya bagaimana? Terus terang pernah gitu ya, Bu. mm-mm. Kami simpan dulu. Ya, Kemudian 1 tahun atau bagaimana itu baru kami publish. Namun kan pasti ada penelusuran ya. Nah, saat menelusur kita ketemu dengan artikel kita sendiri begitu. ya, Nah, isinya sama gitu ya. iya, iya. Nah, itu strateginya pribun Bu Hanin. Iya, jadi memang dilemanya seperti itu. Tapi ya untungnya di undang-undang yang baru ini memperpanjang tadi grace period itu. Jadi 12 bulan masih tidak mengantisipasi kebaruan. Nah, apa namanya? Mungkin ya kalau memang kan eh, atau bisa juga didaftarkan paten dulu asalkan dapat tanggal, nah baru publikasi, nggak perlu sampai nunggu granted. Misalnya salah satu alternatifnya seperti itu. Atau yang dipublikasikan itu sebagian misalnya ada hal-hal tertentu yang nantinya dibuat untuk paten gitu. Jadi terbagi invensi Bapak Ibu itu gitu. Ada yang untuk dipublikasikan tuh sampai di sini, kemudian yang patennya nah sampai di sini gitu. Salah satu alternatifnya bisa juga seperti itu gitu sih Bu. Jadi memang ada bagian yang disembunyikan, bukan disembunyikan, disimpan gitu ya, Bu ya. Iya, Karena kalau karena nanti kan iya, kalau sama plek kan nggak iya, baru. Ya, iya, jadi harus ada pengembangan. Nah, pengembangannya itu yang di save untuk paten gitu misalnya. iya, betul, betul, iya. Jadi strateginya seperti itu, iya. Monggo Bapak Ibu kalau sudah ada yang bertanya lagi, satu lagi mungkin sebelum kami kembalikan ke pembawa acara. Iya. Mungkin satu lagi Bu, begini. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bu Hanim tadi ya, relatif teman-teman di UAD itu sudah cukup banyak ya, meskipun ya belum semua untuk Mm-mm. sadar mengajukan paten begitu. Nah, Iya, yang masih menjadi PR kami itu agak kesulitan untuk melakukan atau menyusun paten dari program pengabdian. Kira-kira Bu Hanim ada saran menyusun paten itu kesulitannya mungkin dari bisa. program pengabdian Ibu? Misalnya sih, kita sudah formulasi ya, sudah Ya, publikasi. Terus formulasi itu misalkan kosmetik ya, masker lah ya. Terus kita ajarkan ke masyarakat nih. Nah, dari mm-mm. situ kita diminta, misalkan di Borang lah, kita memang target terdekat itu Borang. Diminta Mm-mm. untuk menyusun paten dari program pengabdian. Nah, dari cerita yang seperti Oh, Bu ya, Hani ya, ya, bisa Bu. memberi saran apa? Heeh. Pernah ada sih Bu, itu orang yang mengajukan paten di YouTube sudah ada tuh, misalnya cara pembuatan sabun gitu ya. Ya. Nah, terus, eh, nah, tapi pasti ada yang detail gitu ya, yang di lab itu kita nggak sebutkan tuh, misalnya detail akibat ada salah satu parameter yang spesifik yang misalnya orang orang pada saat kita melakukan pengabdian itu kan nggak Ya, nge atau semuanya. eh, dia kan nggak bidang teknis farmasi gitu ya, otomatis ada fitur-fitur farmasi parameternya yang nggak tersampaikan Hmm, iya, gitu. Jadi yang dikip mungkin itunya Bu gitu. iya, iya. Tapi Fitur-fitur teknisnya. Tapi secara umum misalnya ini apa namanya dipanaskan supaya ini, tapi kan suhu detailnya, range suhunya itu nggak kita sampaikan kan Bu gitu. iya, Waktu iya, pengabdian kan betul. nggak mungkin ngukur termometernya dijagain Iya, sampai ini iya, gitu iya, kan. betul, betul. Oh begitu, iya, Mm-mm. iya, iya. Iya, monggo teman-teman bisa dicatat begitu, iya. Iya, jadi adalah bagian-bagian parameter eh, bidang sesuai bidangnya yang dikip gitu Hmm, supaya nggak terpublish. iya, iya. Baik, Bu Hani, saya rasa sudah cukup banyak tadi rahasia, bukan rahasia sih, strategi begitu ya. Tips-tips, ya, Tips-tips untuk terutama yang komersil gitu ya, karena memang tidak mudah. Eh, iya.
Ini yang saya tampilkan ini Bu, ini lagi heboh nih Bu. Oh Ini iya iya. metode pembuatan acetaminophen, tapi Oh, dia menuliskan sebenarnya cara penulisannya ini cukup spesifik, tapi orang nggak bisa nih lewat dari klaim ini gitu Bu. oh Karena gitu. di situ ada pembilasan yang sedikitnya satu kali. Ya, namanya pembilas kan paling sedikit satu kali gitu ya. Terus Iya, iya. suhu dipanaskan dengan suhu dihangatkan ya untuk menghilangkan apa nih? Saya lupa nih menghilangkan apa. Hmm, Menghilangkan oksigen, rendah oksigen. Dia sedikitnya suhu 80 karena kalau 90 pasti rusak gitu kan. Jadi oh orang iya. ini susah gitu niru ini gitu. Jadi anu ya ketutup, hanya nggak bisa Iya. masuk gitu. Iya, iya. Heeh. Nah, Iya, terima kasih. cara-cara nulis ini sih Bu yang tricky Oh, gitu. tricky, betul betul. Iya, terima kasih. Nah, tadi eh, materi berkenan di share kah Bu Hani? Baik, nanti akan Eh, saya kirim ya Ibu. Oke, iya. Terima kasih sekali Bu Hanim atas semua ilmunya begitu. Sebelum kami tutup, mungkin berkenan saya menyampaikan satu pantun begitu. Bapak Boleh Ibu, Ibu. silakan. Nanti tolong dicakepkan ya. Ya, oke oke oke. Pergi ke Yogyakarta membeli gulali. Cakep, Rasanya enak dan manis sekali. cakep, Potensi paten penelitian harus selalu digali agar hasil penelitian dapat dilindungi. cakep banget. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Hanim. Iya, Segala sama-sama ilmunya Bapak Ibu. insya Allah bermanfaat. Amin Ya, ya. kami akan em, mendorong teman-teman untuk eh, mengajukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hanim. Ya, kurang lebihnya dari Terima saya dalam kasih. mengantarkan sesi ini eh, dimohonkan maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Iya, baik. Bu Hanim. Saya izin ya, ini yang berbalas yang diperbolehkan. Karena ada balas yang tidak bolehkan. Balas dendam nggak boleh ya. Tapi saya akan berbalas pantun. Boleh. Oke. Bersama melek makan wajib. Cakep. Jalan bersama orang terkasih. Cakep. Cukup sekian acara kita siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kami terima kasih kepada beliau Ibu Awalenter Hanim Pavlov, Espar MH, yang sudah menyampaikan banyak sekali inspirasi dan juga bagaimana teknis ya dalam pengajuan tadi. Dan juga kami sangat terima kasih kepada beliau Ibu Dr. Apotekari Suara Medisi MSI yang sudah membantu jalannya acara dengan sangat baik. Ibu terima kasih, salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak Hermanto. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara seperti jadi dua ya. Cek, cek, cek.